Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pria berotot itu butuh waktu lama untuk pulih. Dia menyentuh matanya dan menyadari bahwa dia tidak menjadi buta. Pecahan es di wajahnya benar-benar membangunkannya. Dia berbalik dan berdiri. Ketika dia menyadari bahwa implan di lengan kanannya telah lumpuh, dia langsung merengut sedih. Dia telah menabung uang selama bertahun-tahun untuk membeli ini dan itu baru saja mengalami peningkatan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan implannya sebelum dihancurkan. Tapi yang paling penting, dia masih takut. Dia sangat jelas tentang ketangguhan jasnya, itu adalah lengan kuat yang berspesialisasi dalam pukulan jarak dekat. Itu terbuat dari paduan yang sangat keras, dan pihak lain benar-benar memutar logam menjadi adonan goreng dengan tangan kosong. Seberapa kuat itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sosok mungil itu. Ketika dia melihat Lan Xuanyu lagi, dia tidak menganggapnya kekanak-kanakan sama sekali. Dia hanya merasa bahwa senyumnya benar-benar menakutkan. Lan Xuanyu mengangkat dagunya ke arahnya dan pria kekar itu melihat sekeliling. Pada saat ini, sudah ada beberapa petugas yang mengelilinginya tetapi ketika mereka melihat bahwa dia tidak terbunuh oleh pihak lain, mereka benar-benar berhenti dan tidak maju. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu ingin aku mengundang ayahku untuk mengobrol?" Pria kekar itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jika putranya sudah begitu kuat, seberapa kuat ayahnya? Hotel kami dapat menerima pertukaran seperti itu. Menurut rasio kota tanduk hitam, 1 kilogram logam langka dapat ditukar dengan 20 koin surga. Jika itu adalah logam yang relatif langka, harganya akan meningkat. Pria kekar menjadi berperilaku baik pada saat ini saat dia membungkuk dan berbicara dengan ketakutan. Membunuh orang di Heaven Planet tidak sesulit membunuh orang di Federasi Douluo. Jika seseorang benar-benar kuat, membunuh seseorang di sini tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Ketika kerucut es Lan Xuanyu jatuh, dia benar-benar merasakan bahaya kematian. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Beri aku 100 koin surga." Saat dia berbicara, cahaya perak menyala di tangannya dan potongan logam langka muncul di atas panggung. Mereka semua adalah logam yang relatif biasa yang belum ditempa. Melihat cincin perak di jarinya, kilatan keserakahan muncul di mata pria di meja depan. Itu adalah perangkat jiwa penyimpanan ruang. Itu pasti barang yang bagus. Tapi dari tampilan kekuatan dan kekejaman Lan Xuanyu, ditambah dengan kemungkinan memiliki sesepuh yang kuat di belakangnya, pria besar di meja depan menekan keserakahannya. Setelah memeriksa logam langka, dia memberi Lan Xuanyu 100 koin surga. Lan Xuanyu menyimpan koin surga dan berkata, "Di mana pagoda roh di kota tanduk hitam? Beri aku lokasi yang akurat." Pria berukuran besar di meja depan menjawab, itu di sisi timur kota. Dia memberi Lan Xuanyu perangkat komunikasi jiwa yang dapat menemukannya. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Kompensasi saya untuk trauma mental." Pria kekar itu menatapnya kaget. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu mengambil keuntungan dariku dengan menyebut dirimu ayahku barusan?" Kilatan tak menyenangkan melintas di mata pria di meja depan saat dia menggertakkan giginya. "Apa yang kamu inginkan?" 10 koin surga, dan aku bisa melupakannya, kata Lan Xuanyu acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak melakukan ini untuk merampok pihak lain, tetapi untuk menguji keuntungan dari orang-orang ini di sini. Ada 4 hingga 5 anggota staf hotel mengelilingi mereka. Dalam situasi seperti itu, dia harus tampil lebih kuat. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi sasaran pihak lain setelah mengungkapkan item spasialnya. Seperti yang diharapkan, saat dia mengatakan itu, beberapa anggota staf mengelilinginya. "Nak, apakah kamu tahu wilayah siapa ini?" Seorang anggota staf yang pendek tapi sangat kuat berkata dengan keras. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu tidak penting. Saya hanya bertanya, apakah Anda memberi atau tidak?" Saat dia berbicara, anggota staf pendek itu mengeluarkan raungan rendah dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Implannya adalah lengannya dan 2 bilah logam raksasa ditembakkan dari lengannya pada saat yang bersamaan.
Sebuah cincin jiwa menyala dan api melingkar di sekitarnya saat menempel pada bilah logam dan menyerang Lan Xuanyu. HMPH, Lan Xuanyu mencibir. Dalam sekejap, cahaya pelangi berdesir di matanya. Jika ada yang bisa melihat ke dalam pakaiannya, mereka akan melihat bahwa 5 sisik Dewa Naga di dadanya tiba-tiba menyala dan pusaran garis keturunan meledak dengan aura. Segera, tekanan yang tak terlukiskan meledak dari tubuhnya. Anggota staf pendek yang telah menyerbu ke depan merasa seluruh tubuhnya lemas saat 4 cincin jiwa yang dia lepaskan langsung menghilang. Hanya ada ketakutan dan keterkejutan yang kuat di hatinya. Dia tidak lagi peduli untuk menyerang Lan Xuanyu dan malah menyilangkan pedang tajamnya di depannya. Lan Xuanyu menendang sisi bilahnya dan segera mengiringnya terbang. Adapun yang lain, saat dia mendengus dingin, semuanya menjadi pucat. Yang terlemah bahkan duduk di tanah. Kejutan spiritual dikombinasikan dengan aura garis keturunan Dewa Naga. Dalam hal budidaya kekuatan jiwa, Lan Xuanyu tidak lebih kuat dari beberapa orang di depannya. Tentu saja, dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jumlah total kekuatan jiwanya tidak dapat dihitung dengan standar penatua jiwa 3 cincin biasa. Namun, kekuatan spiritualnya benar-benar kuat. Kekuatan spiritualnya dekat dengan alam spirit abis dan bahkan master jiwa 6 cincin atau 7 cincin biasa mungkin tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Dikombinasikan dengan aura Dewa Naga, itu segera mengejutkan seluruh tempat. Langkah selanjutnya secara alami mudah. Yang kuat dihormati, dan dia mendapat 10 koin surga. Setelah Lan Xuanyu kembali ke kamarnya, dia tidak berhenti dan dengan cepat membawa rekan satu timnya keluar dari hotel dan kembali ke jalan. Dari proses pertukaran koin surga, dia mendapatkan pemahaman baru tentang tempat ini. Itu berbeda dari bagaimana semua orang di federasi akan mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Di sini, sepertinya mereka harus menunjukkan kekuatan mereka. Hanya dengan menjadi kuat mereka dapat mengintimidasi semua orang dan jauh lebih mudah untuk melakukan apa saja. Kalau tidak, dengan kelompok remaja mereka, mereka akan diintimidasi kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, setelah berjalan keluar dari hotel, dia segera memberi isyarat agar Qian Lei melepaskan Fatih Jin. Setelah berevolusi, Fatih Jin sudah mendekati 3 meter, dan bahunya sangat lebar. Dia memiliki rambut emas tebal dan tidak lagi lemah seperti ketika dia diselamatkan oleh Lan Xuanyu dan Qian Lei. Sepasang lengan yang sangat tebal tergantung di sisi tubuhnya, dan cakarnya yang tajam terlihat samar-samar. Dia tidak perlu melakukan apa-apa dan secara alami akan memancarkan aura yang sangat kuat dan ganas. Seperti yang diharapkan, setelah melepaskan Golden Behemoth Fatih Jin, tim Lan Xuanyu segera meminta seseorang memberi jalan bagi mereka. Fatih Jin mengikuti di belakang mereka bertujuh. Dengan setiap langkah yang dia ambil, akan ada gemuruh rendah di tanah dan orang-orang di sekitar mereka secara alami akan menjaga jarak. Seolah-olah dia berfungsi sebagai pencegah yang baik, itu juga cukup mencolok, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang itu. Dari posisi navigasi, jaraknya sekitar 10 km, dan juga berada di pusat kota. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota tanduk hitam ini. Mereka tidak tahu cara naik bus, mereka juga tidak tahu apakah taksi di Blackhorn City dapat diandalkan, jadi mereka berjalan begitu saja. Di kejauhan, Pagoda Roh sudah terlihat. Pagoda Roh tampak sama di mana-mana dan berbentuk menara tinggi. Ini juga merupakan tradisi arsitektur Pagoda Roh. Di Blackhorn City, itu adalah menara tertinggi dan sangat mencolok sehingga mudah dikenali. Lan Xuanyu mengisyaratkan Qian Lei untuk membatalkan pemanggilan Fatih Jin. Kelompok itu mempercepat langkah mereka dan tiba di depan Pagoda Roh. Sebenarnya ada banyak orang di sisi Pagoda Roh. Saat memasuki aula di lantai pertama, ada orang di mana-mana dan tatanan internal jelas agak kacau. Heaven Planet sepertinya tidak memiliki konsep antrian, jadi ada banyak orang di sekitar counter. Lan Xuanyu melambaikan tangannya tanpa jejak dan ketujuh orang itu bubar. Dia melihat sekeliling dan menemukan counter dengan orang paling sedikit dan berjalan mendekat. Kata-kata di counter adalah, daur ulang jiwa roh. Pagoda Roh sebenarnya memiliki bisnis seperti itu? Meskipun Lan Xuanyu tidak pergi ke Pagoda Roh berkali-kali, dia tidak pernah ingat bahwa ada departemen seperti itu di Pagoda Roh. Dia berjalan ke counter dan bertanya kepada staf di dalam, bagaimana kita mengambil jiwa roh?
Anggota staf di dalam adalah seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak sabar, "Temukan master jiwa acak yang akan mati, bawa dia, dan bunuh dia. Setelah membunuh seorang master jiwa, Anda dapat menelanjangi jiwa roh dan menjualnya kepada kami. Kami akan membayarmu sesuai dengan kualitas jiwa roh." Lan Xuanyu tercengang setelah mendengar itu. Ini memang planet surga, bahkan pagoda roh memiliki bisnis seperti itu? Apakah Anda menerima segala jenis jiwa roh? Lan Xuanyu bertanya secara naluriah. Wanita muda itu tampaknya menjadi lebih tidak sabar. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan akan menyala ketika dia melihat Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengenakan seragam perak putih dan berambut hitam. Mata besarnya dipenuhi dengan kejutan. Dia sekarang tingginya hampir 1,7 meter, dan wajahnya secara bertahap terbuka. Dia berada di tengah-tengah berubah menjadi seorang pemuda. Wajahnya yang cantik dan auranya yang bersinar yang dipenuhi dengan kemudaan membuat wanita muda itu tercengang dan amarahnya menghilang. Kami menerima semuanya. Harga akan bervariasi sesuai dengan kualitas. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Mungkinkah Anda tahu cara membunuh orang? Iritasi sebelumnya telah berubah menjadi menggoda. Itu benar-benar dunia di mana penampilan sangat penting. Lan Xuanyu berkata, "Aku hanya bertanya. Saya ingin bertanya apakah ada pesawat ruang angkasa yang menuju ke Federasi Douluo." Petik 2. Wanita muda itu tercengang. "Kamu ingin pergi ke Federasi Douluo? Mengapa bajak laut kecil sepertimu pergi ke Federasi?" Petik 2. Lan Xuanyu ragu-ragu sejenak, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya di sini. "Orang tuaku ditangkap oleh Federasi Douluo. Saya ingin menyelamatkan mereka." Dia dengan santai membuat kebohongan yang agak buruk. Tetapi ketika wanita muda itu mendengar kata-katanya, tubuhnya yang halus sedikit bergetar dan dia melihat sekeliling tanpa sadar. Kemudian, dia berdiri dan benar-benar berjalan keluar dari belakang konter. Dia meraihnya dan menariknya lebih dekat ke konter. Meskipun Lan Xuanyu dan timnya terpisah, mereka sebenarnya saling mengamati. Yang lain secara alami melihat Lan Xuanyu ditarik ke konter. Lan Mengkin dengan cepat pergi ke sisi Bai Xiuxiu dan menyenggolnya sambil terkekeh. Dia sangat populer. "Bai Xiuxiu, siapa yang memintanya begitu tampan?" Lan Mengkin tertawa. "Apakah ini dianggap sebagai femme fatale? Haruskah kita pergi dan melihatnya?" Petik 2. Bai Xiuxiu mengetuk bahunya dan berbalik untuk berjalan ke konter lainnya. Menurut pembagian kerja mereka harus menemukan jalan pulang. Di belakang meja, Lan Xuanyu juga agak bingung. "Kamu gila, Anda mengatakan hal-hal seperti itu di sini?" Wanita muda itu melihat keluar dengan hati-hati. "Apa itu? Kenapa aku tidak bisa mengatakannya?" Lan Xuanyu pura-pura bingung. Wanita muda itu berkata, "Kamu tidak tahu betapa umum situasi yang kamu hadapi di planet surga. Kamu bisa melupakan menyelamatkan orang tuamu. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda bahkan tidak tahu kemana Anda akan pergi. Juga, sangat sulit untuk bergerak di dalam Federasi Douluo. Apakah Anda memiliki surat-surat identitas? Bagaimana Anda akan memasuki federasi? Ada begitu banyak planet di Federasi Douluo. Apakah kamu tahu di mana orang tuamu?" Lan Xuanyu menyadari bahwa wanita muda itu agak gelisah. "Kalau begitu aku seharusnya tidak peduli. Saya masih ingin menyelamatkan mereka," kata Lan Xuanyu dengan keras kepala. Wanita muda itu menghela nafas dan mengusap kepalanya. "Orang tua saya juga ditangkap. Saya pernah menyelinap ke kapal perang dan ingin menyelamatkan mereka." Lan Xuanyu terdiam saat melihat gadis yang berada di kapal yang sama dengannya. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan dengan kebohongan yang baru saja dia buat? Wanita muda itu sepertinya mengingat masa lalunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Pada saat itu, saya menyadari betapa besar dunia ini. Saya baru saja tiba di Federasi Douluo dan ditangkap selama tes identifikasi. Jika kapal itu bukan milik pagoda roh kami, saya khawatir saya akan dibunuh atau dikurung oleh Federasi Douluo. Pagoda roh lah yang membawaku kembali. Jadi, Anda tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Percuma saja. Belum lagi kita, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak bisa melakukannya. Federasi Douluo terlalu besar." Lan Xuanyu berkata, "Lalu bagaimana kamu naik kapal perang pagoda roh?"
Wanita muda itu berkata, jiwa roh yang dijual pagoda roh kami di sini sebenarnya dari Federasi Douluo. Proses menciptakan jiwa roh tidak bisa ditinggalkan di planet surga karena akan terlalu berbahaya. Jadi ada kapal perang yang kembali ke Federasi Douluo setiap bulan. Aku mengikuti mereka seperti itu. Lan Xuanyu berkata, kapan kapal perang terakhir menuju ke Federasi Douluo? Wanita muda itu menjawab, saya tidak tahu. Aku sudah lama berhenti peduli tentang ini. Mengapa Anda menanyakan ini? Apakah Anda masih tidak menyerah? Kamu benar-benar anak yang keras kepala. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, terima kasih, kakak. Saya mengerti, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko. Dia tidak bertanya lebih jauh karena dia takut dia akan ketahuan. Dia telah memperoleh informasi yang sangat berguna dari wanita muda ini dan memastikan bahwa Pagoda Roh memang memiliki kapal perang yang akan kembali ke Federasi. Itu sudah cukup. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah kapan kapal perang Spirit Pagoda akan kembali ke Federasi Douluo. Mereka harus memastikan waktu sebelum mereka bisa kembali dengan kapal perang. Dengan itu, dia berjalan keluar dari konter. Gadis muda itu berdiri dan memandangnya dari belakang konter. Dalam hatinya, dia hanya merasa bahwa sosok pemuda ini agak kesepian. Tunggu sebentar, panggilnya tiba-tiba. Lan Xuanyu berbalik untuk menatapnya. Wanita muda itu berkata, jika saya ingat dengan benar, kapal perang berikutnya akan berangkat dalam 15 hari. Jika Anda benar-benar tidak menyerah dan bahkan bercampur dengan mereka, jika Anda tidak bisa masuk ke Federasi Douluo, beritahu orang-orang Pagoda Roh nama saya. Saya dipanggil Xixinyu. Mereka akan membantu Anda kembali ke sini. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Petik 2. Lan Xuanyu tercengang tetapi hatinya tenggelam. Terima kasih, kakak perempuan. Rasa terima kasihnya tulus. Ada orang baik bahkan di planet surga. Tapi 15 hari kemudian, dia tidak bisa menunggu selama itu. Mereka harus menangkap kapal perang dalam waktu 3 hari. Lan Xuanyu berkeliaran di sekitar Pagoda Roh saat dia menilai situasi saat ini. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu selama 15 hari sebelum menuju ke Shrek. Apa yang harus mereka lakukan? Pagoda Roh adalah satu-satunya tempat yang dapat mereka pikirkan yang dapat dengan sukses membantu mereka meninggalkan planet surga dengan kapal perang dan diterima oleh Federasi. Selain Pagoda Roh, apalagi yang bisa mereka lakukan? Saya harus memikirkan cara lain. Aku akan pergi melihat-lihat dulu. Masalah terbesar mereka adalah mereka tidak akrab dengan tempat ini, dan mereka juga tidak akrab dengan rute kembali. Lagi pula, mereka hanya berhubungan dengan kapal perang selama beberapa hari. Itu hanya mimpi bodoh untuk mengatakan bahwa mereka bisa mengemudikan kapal perang kembali ke Federasi hanya dalam beberapa hari. Ujian akhir kali ini memang sedikit aneh bagi mereka. Kesulitannya terlalu tinggi. 15 hari, apa yang harus kita lakukan? Qianlei bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan cara lain. Yuanen Hui berkata, mengapa kita tidak pergi ke tempat parkir dan merebut kapal perang bajak laut? Lalu kita bisa berkendara kembali? Tang Yuge berkata, tidak mungkin. Jangan bicara tentang apakah kita bisa merebutnya atau tidak, bahkan jika kita melakukannya, bagaimana kita mengujinya? Petik 2. Ancam para perompak itu untuk mengemudikannya. Tang Yuge berkata, bagaimana kita akan memasuki Federasi setelah pergi? Jika kita diketahui sebagai pesawat luar angkasa bajak laut, aku khawatir kita akan segera dihancurkan. Bahkan jika kami tidak dihancurkan dan ditangkap oleh Federasi, kami masih harus membuktikan identitas kami sebelum kami dapat dikirim kembali. Apakah masih bisa diatur berdasarkan waktu? Bagaimana jika kita terlambat? Bai Xiu berkata, kita memang tidak bisa merampok kapal perang bajak laut. Bahkan mungkin memperingatkan para perompak di planet surga. Sebenarnya, satu-satunya pesawat ruang angkasa yang cocok untuk kita kembalikan adalah pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Kita bisa mengujinya. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tidak dapat diandalkan untuk merampok bajak laut, tetapi bagaimana jika kita merampok pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang? Ah, semua orang terkejut. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, jika kita merebut pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang, semuanya akan terpecahkan.
Faktanya, merebut pesawat ruang angkasa pengintaian Sekte Tang setara dengan hanya menculik satu orang. Semua orang secara alami tahu siapa yang dia maksud. Jika mereka bisa menculik Deng Bo dan memaksanya untuk kembali ke pesawat ruang angkasa pengintaian Sekte Tang sebelum kembali ke planet Douluo, masalahnya secara alami akan teratasi. Liu Feng berkata, tapi Kapten sudah pergi. Di mana kita akan menemukannya? Lan Xuanyu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak sulit. Kemudian, dia membisikkan beberapa patah kata kepada rekan satu timnya. Ekspresi semua orang berubah aneh, tetapi pada saat yang sama, kegembiraan berangsur-angsur muncul. Qianlei menjepit jarinya dan tulangnya berderit. Bos, ayo kita lakukan. Mereka menipu kita dan mari kita menipu mereka kembali juga. Hehehe. Saat dia berbicara, cahaya keemasan melintas di antara alisnya dan di saat berikutnya, dia melepaskan Fatih Jin.